Selamat pagi anak-anak di rumah. Gimana kabar kalian pagi ini? Ibu berharap kabar kalian pagi ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu semangat ya dalam melakukan aktivitasnya. Nah, pagi ini kita akan mempelajari PPKN dengan materi penerapan sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, beberapa pekan ini kalian sudah banyak belajar di rumah. Pasti ibu yakin dan ibu sangat yakin kepada kalian sudah melakukan sikap bersatu di dalam rumah bersama keluarga. Nah, materi kita minggu lalu juga mempelajari ini, yaitu dengan poin bersatu dalam keberagaman jenis kelamin. Nah, ada yang tahu tidak jenis kelamin di Indonesia, jenis kelamin yang diciptakan sama Tuhan itu ada berapa? Nah, betul sekali. Jenis kelamin yang diciptakan oleh Tuhan itu cuma ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun kita memiliki jenis kelamin yang berbeda, itu tidak boleh ya meluputkan kita untuk saling menolong satu dengan yang lain, untuk saling menghargai satu dengan yang lain juga. Nah, untuk poin yang kedua ialah bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak tahu tidak, Indonesia itu terkenal berbagai macam suku bangsa yang paling banyak di dunia. Dan di Indonesia juga terdiri berbagai banyak macam provinsi. Nah, beda provinsi, beda loh suku dan budayanya. Nah, jadi walaupun Indonesia memiliki keberagaman suku budaya yang berbeda-beda, itu tidak meluputkan Indonesia untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, poin yang ketiga ialah bersatu dalam keberagaman agama. Nah, di Indonesia meyakini ada 6 keyakinan agama. Yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, dan ada Konghucu. Nah, walaupun Indonesia meyakini ada 6 kepercayaan di Indonesia, tetapi itu tidak meluputkan Indonesia untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu juga kita ya anak-anak, kita tidak boleh mengejek teman kita jika teman kita berbeda agama dengan kita, tetapi kita harus saling menghargai dan saling mengingatkan dalam hal beribadah. Nah, materi yang selanjutnya akan kita pelajari itu adalah bersatu dalam keberagaman ciri tubuh dan bersatu dalam kegemaran. Tetapi sebelum kita masuk materi tersebut, kalian harus menyediakan buku PPKN kalian dan buku tulis kalian, serta alat tulisnya ya. Jangan lupa anak-anak, kalau misalnya tidak ada buku tulis kalian boleh menggunakan selembar kertas. Sudah selesai, udah disiapkan belum semuanya? Nah, kalau sudah, kita akan masuki materi selanjutnya, yaitu masuk ke dalam bersatu dalam keberagaman ciri tubuh. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih ciri-ciri tubuh yang ada di Indonesia ada apa aja? Nah, betul sekali. Ada ciri tubuh tinggi, ada ciri tubuh pendek, ada yang tubuhnya besar, ada yang tubuhnya kecil. Nah, walaupun berbeda-beda ciri tubuhnya, itu tidak boleh meluputkan kita untuk saling membenci, apalagi mengejek ya anak-anak. Kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Nah, kalian boleh buka buku PPKN kalian, halaman 94. Nah, Ibu akan bacakan untuk kalian semua. Perhatikan dan dengarkan seksama ya anak-anak. Mita mendapatkan giliran piket kelas. Fitri, Rudi, dan Alex juga giliran piket. Mita menyapu lantai kelas. Mita kesulitan menyapu bagian bawah meja. Rudi yang memiliki tubuh lebih besar dari Mita menggeser meja. Mita menjadi lebih mudah dalam menyapu lantai. Nah, begitu juga dengan Fitri. Pada saat Fitri membersihkan papan tulis, tubuh Fitri yang tidak terlalu tinggi kesulitan membersihkan bagian atas papan tulis. Tubuh Alex lebih tinggi daripada Fitri. Alex menghapus bagian atas papan tulis. Mita dan teman-teman berbeda ciri tubuh. Perbedaan ciri tubuh mereka memberi manfaat karena mereka bisa saling membantu satu dengan yang lain.
kita dan teman-teman menjadi saling menyayangi. Nah, seperti hal contohnya tadi Mita bersama teman-temannya. Nah, Mita dengan teman-temannya memiliki ciri tubuh yang berbeda-beda, di mana Mita memiliki tubuh yang lebih pendek. Terus, habis itu Rudy memiliki tubuh yang lebih besar. Nah, dengan inisiatif, Rudy membantu Mita untuk menggeser meja agar Mita lebih mudah dalam menyapu. Nah, sedangkan Fitri yang tidak memiliki tubuh terlalu tinggi sangat kesulitan menghapus bagian atas papan tulis. Nah, Alex yang memiliki tubuh lebih tinggi dari Fitri berinisiatif membantu Fitri dalam membersihkan papan tulis. Nah, itu salah satu contohnya anak-anak yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, begitu juga di rumah bisa kalian terapkan. Jika kalian memiliki adik atau memiliki kakak yang kesulitan dalam melakukan aktivitas apapun itu, kalian bisa membantu mereka. Nah, kalian tidak boleh mendiamkan orang yang sedang kesulitan. Nah, sekarang pertanyaan ibu buat kalian. Nah, yang pertama, apakah kamu saling menolong saat melaksanakan pekerjaan di rumah? Ayo, kalian harus tanya sama diri kalian sendiri, selama ini aku di rumah sudah membantu pekerjaan orang tuaku apa belum ya? Aku selama ini di rumah sudah membantu adikku dalam melakukan aktivitas yang dianggap dia sulit apa tidak ya? Nah, itu coba kalian tulis ya, nanti di buku tulis kalian atau di kertas kalian. Nah, yang kedua, apa sih contoh sikap saling menolong sesama kalian? Nah, itu misalnya seperti ini anak-anak. Hal apa yang sudah kalian lakukan di rumah, di mana hal itu membantu meringankan beban orang lain. Contoh misalnya, oh selama ini aku membantu ibu aku dalam menyiram tanaman. Oh, selama ini aku membantu adik aku dalam membereskan mainan. Nah, itu salah satu penerapan sikap saling tolong-menolong dan keberagaman ciri tubuh. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu boleh kalian tulis di kertas kalian sebagai latihan kalian. Nah, jangan lupa ya ditulis dengan rapi dan jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi berikutnya. Materi kita berikutnya bisa kalian buka halaman 96. Nah, materi kita berikutnya ialah bersatu dalam kegemaran. Bersatu dalam kegemaran. Nah, pasti ibu yakin nih di antara anak-anak semua yang di rumah memiliki kegemaran. Nah, kegemaran itu kata lainnya adalah hobi. Pasti kalian memiliki hobi yang berbeda-beda. Mungkin di antara anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah memiliki hobi yang sama. Tetapi ada juga di beberapa anak-anak ibu yang di rumah memiliki hobi yang berbeda. Tetapi walaupun hobi kalian yang berbeda-beda atau hobi kalian yang sama, itu tidak boleh meluputkan kalian untuk saling menolong satu dengan yang lain. Tidak boleh saling mengejek, apalagi saling bertengkar. Nah, sekarang kita baca buku PPKN-nya halaman 96. Nah, ibu akan membacakan untuk kalian. Nah, kalian perhatikan dan dengarkan sesama ya anak-anak. Bersatu dalam kegemaran. Mita, Tasya, Rudy, Edo, dan Agnes mengerjakan tugas kelompok. Kelompok Mita akan membuat layang-layang. Mereka mengerjakan sepulang sekolah. Rudy gemar menggunting. Rudy bertugas menggunting serta menghitung bulu bambu. Edo gemar tali menali. Edo bertugas mengikat bulu bambu menjadi bentuk layang-layang. Mita gemar bermain kertas. Mita bertugas menggunting dan menempel kertas. Tasya dan Agnes gemar melukis. Mereka menghias layang-layang dengan cat air warna-warni. Perbedaan kegemaran bukanlah alasan untuk bertengkar. Perbedaan kegemaran bisa menghasilkan karya yang indah. Nah, itu dia anak-anak. Walaupun kegemaran dan hobi kalian berbeda-beda, itu tidak boleh meluputkan kalian untuk saling menghasilkan karya yang lebih indah. Nah, walaupun Mita dan teman-temannya memiliki kegemaran yang berbeda-beda, mereka tetap bekerja sama dalam membuat sesuatu hal yang indah. Seperti halnya yang ada di buku, mereka sedang membuat layang-layang yang begitu indah. Nah, mereka di situ bekerja sama anak-anak. Jadi,
Walaupun kalian berbeda-beda kegemaran dan hobi kalian, itu tidak boleh saling mengejek satu dengan yang lain ya. Tetapi kalian harus saling membantu. Nah, contoh seperti ibu. Ibu di rumah senang sekali yang namanya masak. Nah, ibu masak buat keluarga ibu. Nah, sedangkan adik ibu senang sekali dengan merapi-rapikan rumah, membereskan rumah. Nah, tugas adik ibu ya ialah merapikan dan membereskan rumah agar rumah tetap bersih dan indah. Nah, seperti itu anak-anak. Banyak sekali contoh yang bisa kalian lakukan, banyak sekali aktivitas yang bisa kalian kerjakan di rumah dengan aktivitas hal yang kecil, tetapi itu bisa berdampak yang lebih luar biasa buat kalian ke depannya. Nah, anak-anak, pertanyaan dari ibu nih. Dengerin ya. Apa sih kegemaran kamu? Apa sih hobi kamu? Nanti kalian tulis ya di kertas yang tadi. Nah, yang kedua, apa sih kegemaran atau hobi keluarga kalian? Nah, nanti kalian boleh tanya. Boleh tanya ke ayah, ke bunda, ke kakak, ke adik. Tanya kepada mereka, apa sih hobi mereka? Seperti itu ya anak-anak. Lalu nanti kalian tulis di kertas. Nah, yang ketiga, kegiatan apa yang sudah kalian lakukan di rumah bersama keluarga? Nah, itu juga harus kalian tulis ya. Tulisnya dengan jelas dan rapi. Nah, itulah dia anak-anak pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ialah walaupun kita berbeda-beda jenis kelamin, walaupun kita berbeda-beda suku bangsa, walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda kegemaran dan hobi, dan berbeda-beda ciri tubuh, itu tidak boleh membuat kita saling bertengkar satu dengan yang lain, tetapi itu harus membuat kita saling tolong-menolong satu dengan yang lain, agar kita bisa meringankan setiap pekerjaan apapun itu. Karena kalau kita melakukan segala aktivitas dengan kerjasama, pasti semua akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Ibu berharap untuk pembelajaran hari ini kalian semakin bertambah pengetahuannya dan kalian semakin mau menjadi anak yang lebih baik ke depannya dan saling menolong ketika ada orang yang membutuhkan. Nah, dan Ibu juga berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mengumpulkan tugas kalian minggu lalu. Nah, Ibu sangat bangga kepada kalian bahwa tugas-tugas yang kalian kerjakan itu sangat luar biasa dan kalian mengerjakan dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, Ibu berharap selama kalian belajar di rumah, kalian harus tetap bahagia ya. Sampai jumpa.